Tidak, pemimpin yang tidak punya mimpi ya sorry aja, ke laut aja lah. Jangan sanderalah kepentingan masyarakat dan daerah kita ini. Apalagi kalau politik sudah dilacurkan, kata tambah kacau dia. Apa itu maksudnya politik telah dilacurkan? Mereka orang politik. Tidak, Tanya saya Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa gula, kehidupan tidaklah selalu pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kehidupan, suatu ketika kepahitan tidak bisa terelakkan. Namun, kepahitan itu merupakan jembatan menuju manisnya kehidupan. Inilah channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini kami kedatangan tokoh kita, tokoh petani, tokoh sosial, tokoh masyarakat. Pak Joni, selamat siang. Apa kabar Pak Joni? Sehat ya? Sore. Anggu-anggu aja nih ya. Kita sore itu ya. Pak Joni merupakan pensiunan dari Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Pak Joni, Ya. Dalam sehari-hari ini sebagai mantan Kepala Dinas ya, banyak juga mantan Kepala Dinas ini yang kadangkala kebingungan juga dia apa yang menjadi aktivitas sehari-hari setelah tidak lagi aktif atau pensiun sebagai abdi negara. Boleh kita ceritakan tips sehat bugarnya Pak Joni pasca pensiun ini? Silakan. Ya sebetulnya pensiun itu kan bukan mengakhiri segala. Jangan anggap itu adalah akhir dari segala. Mungkin awal dari segala. Yang penting kita jangan mati sebelum wafat. Jangan mati sebelum wafat. Oh. Banyak orang mati dari sebelum wafat. Hidup tidak berarti, sudah tidak bisa apa-apa, otak sudah tidak berguna, berbagi sudah tidak bisa, tapi masih hidup, tapi udah mati. Nah, oleh karena itu, kalau bisa mati dan wafat itu beberapa menit aja jaraknya boleh. Dan pada prinsipnya itu yang kita buru, sehingga waktu saya pensiun, yang penting otak dan otot tidak istirahat. Jangan sampai dia istirahat. Tidak ada istilahnya istirahat otak dan otot. Kan begini Pak Joni, mantan-mantan kepala dinas atau mantan-mantan misalnya bekerja sebagai pegawai negeri lah, pensiun lah kata seperti itu ya. Rata-rata kebingungan juga apa yang mau jadi aktivitas setelah pensiun. Kadang-kadang juga banyak yang mengeluh hanya sibuk untuk mengurus cucu. Pak Joni kan juga punya cucu juga kan, tapi aktivitasnya kepada masyarakat. Dan yang menarik adalah ketika masih konsen, serius, sungguh-sungguh mengabdikan pemikiran, pengalamannya untuk pembangunan pertanian. Nah, apa sih yang menjadi motivasinya Pak Joni? Ya kita ini kan, saya dari awal berkarir itu kan di bidang pertanian. Dan pendidikan saya juga pertanian. Jadi saya pun tidak bisa lepas dari kehidupan pertanian. Tidak bisa lepas dari kehidupan bertani. Nah, selalu berkomunikasi dengan petani. Karena itu sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan. Oleh karena itu, kebutuhan ini kita penuhi. Yang susah itu kan memenuhi sebuah keinginan. Iya. Kalau kebutuhan kita penuhi, alhamdulillah tidak akan muncul masalah apa-apa. Baik. Kita butuh. Bisa saya bidang pertanian terus apa yang bisa lakukan. Pak jadi bisa ceritakan ya aktivitas mulai dari bangun pukul berapa, apa yang mau dikonsumsi, sehat-sehat juga kelihatannya, rambutnya masih belum berwarna nih kan, masih satu warna hitam gitu.
Ini apa sih rahasianya? Kalau ini diusahakan hitam. Oh, diusahakan hitam gitu ya. Ini kan menarik juga ini kan. Nah, mulai dari aktivitas sehari-hari yang mungkin bisa menjadi contoh juga mungkin Pak Joni. Mulai bangun tidur. Iya. Oke, saya ceritakan, tapi nanti jangan disalahartikan. Saya bangun tidur, mandi. Jadi 5:04 atau setengah 5 saya udah mandi. Menuju ke musala, salat, pulang. Sampai di rumah, makan pisang 2 atau 3 buah. Pisang? Ya. Dan segelas air panas. Pisang dengan segelas air panas? Ya. Dan sebelum berangkat ke musala juga segelas air panas. Kenapa harus panas dan kenapa harus pisang Pak Joni? Karena pisang itu kan makanan yang disediakan Tuhan untuk semua kalangan. Makanya murah. Pisang bisa tumbuh di mana saja, dataran rendah sampai dataran tinggi. Satu-satunya buah-buahan kalau dimakan tidak bersentuhan dengan tangan, itulah pisang. Selebihnya silakan. Mau makan durian, pegang juga durian. Mau makan jeruk, pegang juga jeruk. Kalau pisang enggak. Dan itu makanan paling sehat. Gizinya paling tinggi. Kemampuan menahan lapar pisang pun 2,5 jam. Kemampuan menahan lapar. Kalau jeruk hanya 5 menit. Nah itu. Dan dianjurkan mulai dari bayi sampai orang mau mati besok. Orang tua renta pun dianjurkan makan pisang. Khasiatnya cukup. Ya, bagus. Makan pisang. Ya. Terus selanjutnya? Habis itu, habis makan pisang, saya ngaji, baca Al-Quran. Setengah jam. Setengah jam. Itu lebih kurang 4 lembar. Iya, iya. Dan tumbuh lah 3 atau 4 lembar. Sehingga saya harus khatam Al-Quran itu 4 kali setahun. Khatam itu. Khatam. Jam 6:30 baru kita minum kopi. 6:30 baru bisa minum kopi? Ya, baru minum kopi. Tertib dan teratur ya? Kita udah terbiasa hidup teratur. Iya. Pegawai negeri itu kan itu keuntungannya. Iya, iya, iya. Dari awalnya. Teratur mengeluarkan duit. Iya, iya, iya. Tidak bisa sembarangan tewas dia. Iya, 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 iya. Nah, setelah minum kopi baru beraktivitas. Ya, beraktivitas. Sebelum orang tua meninggal, saya ngurus orang tua dulu. Iya. Sampai yang 10. Iya. Jadi setelah orang tua saya meninggal, saya langsung ke Dangau. Ya, kasih makan ikan, kasih makan ayam, membersihkan, apa yang bisa dikerjakan. Sampai jam 10 atau jam 11. Itu udah berkeringat itu. Baik, baik. Barulah mau makan lontong segala macam, ya sudah. Jadi kuncinya disiplin itu juga untuk meningkatkan imun dan kesehatan juga Pak Joni ya? Ya, itu sampai sore. Sampai sore malah. Sore baru keluar dari lahan. Dari Dangau Inspirasi ya? Alhamdulillah kita ketemu juga kawan-kawan. Jadi persoalan kebutuhan interaksi sosial juga menjadi perhatian juga Pak Joni ya? Itu kebutuhan. Berarti tidak lepas walaupun sudah pensiun, relasi-relasi tetap dibangun? Terbangun, alhamdulillah terbangun. Kenapa harus seperti itu Pak Joni? Karena kebutuhan. Kita sebelum COVID ini malah 2 kelompok tani seminggu itu ketemu. 2 kelompok tani dari mana-mana mereka datang. Rupanya hidupnya adil juga. Untuk saya berdinas dulu, saya kan kemana-mana menemui kelompok tani. Setelah saya pensiun, mereka menemui saya. Iya. Betul-betul keadilan itu ada. Adil sangat adil. Bikin juga teman-teman siang hari biasanya datang. Diskusi. Saling berbagi, saling diskusi. Sehingga otak dan otot itu terasah terus. Itu yang membuat Pak Joni merasa tetap eksis gitu ya? Bukan, segar. Segar ya? Segar. Kunci sehat ternyata di sana, antara lain. Kalau di perasaan kita udah segar kan, walaupun tidak segar, tapi di perasaan sudah segar, udah oke. Luar biasa, ya. Pak Joni. Ngomong-ngomong di Dangau Inspirasi ya, kalau seandainya ada kelompok tani ke Dangau Inspirasi, apa aja yang ada di sana Pak Joni? Kenapa motivasinya ada Dangau Inspirasi seperti itu? Apa yang menjadi latar belakangnya Pak Joni bisa membuat sebuah dangau yang informasi yang kami peroleh itu sering didatangi banyak orang ya, dari pemerintahan, dari dosen, dari pengamat, dari pemerhati ekonomi, juga dari pejabat malahan begitu. Ini betul-betul menjadi Dangau Inspirasi. Apa aja itu isinya Pak Joni?
Bidang inspirasi ini. Bisa diceritakan sedikit ya? Ya isinya kan Labor. banyak isi sebetulnya, tidak banyak. Tapi mungkin ini mampu menginspirasi orang, itu aja. Sebetulnya saya di sana kan beri contoh bagaimana bertani itu mudah, bagaimana memanfaatkan pekarangan dengan baik, seluas apapun pekarangannya, walaupun semeter itu masih bisa dimanfaatkan. Ya, memberi contoh-contoh itu aja, sambil riset sederhana. Nah, saya juga tetap melakukan studi sederhana, sehingga bisa juga memberikan informasi. Terakhir misalnya kita studi cabai. Ya, cabai. Kita nyimpan cabai itu sampai 4 bulan sudah oke. Dalam kolamnya. Nah, itu kan bisa cabai disimpan dalam kolam. Ya. Selama 4 bulan dia masih sampai 4 bulan sudah oke. Oh, 4 bulan sudah. Sekarang mau kita teruskan setahun nih. Oh. Nah, jadi kalau sampai 4 bulan sudah bisa disimpan, dan terus apa yang kita dapatkan kita share di media sosial. Nah, cukup dia berbagi juga. Berbagi juga. Gitu aja. Indahnya berbagi ya begini ya. Pak Joni, ini sebagai praktisi pertanian, kita agak bergeser sedikit dalam tataran kebijakan. Pak Joni melihat selama ini masihkah pertanian menjadi skala prioritas perhatian pemerintah hari ini? Bagaimana Pak Joni melihat dari dulu praktisi, sekarang juga mengamati, dan juga apakah penting ini sektor pertanian ini menjadi harus perhatian? Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, persoalan ancaman resesi, pangan dan segala macamnya terasa atau terpikirkan apa ini? Gimana Pak? Jadi 3 tahun terakhir ini memang sangat menyedihkan saya lihat. Jadi kepemerintahan daerah juga tidak banyak melihat pertanian. Pemerintah pusat juga demikian. Sehingga kebijakan tidak, sudah agak melupakan pertanian. Kalau bisa mic-nya agak diingat Pak ini. Iya. Jadi sudah agak melupakan pertanian ya. Iya. Agak melupakan pertanian. Oke. Itu bisa kita lihat dari penganggaran, bisa kita lihat dari supporting dari para pejabatnya, bisa kita lihat. Semangat para petaninya bisa kita lihat. Dan itu kan ya sangat gampang membuktikan itu. DPRD juga demikian, diam aja. Udah kondisi begini, DPRD juga tidak diam aja. Jadi kepemerintahan daerah memang saya pikir sudah sangat rendah sekali perhatiannya ke sektor pertanian. Ke pertanian. Nah, pemerintah pusat juga demikian. Kan diawali oleh pemerintah pusat ini. Dia satukan semua dinas menjadi satu misalnya. Kan dikerdil kan namanya. Otomatis anggaran juga kerdil. Bisa Bapak Dayat dulu bayangkan, semasa saya jadi kadis itu anggaran saya dengan setahun itu 300 sampai 400 miliar setahun. Oh, satu tahun. Selama 10 tahun setahunnya 300 sampai 400 miliar. Sekarang coba berapa? Pimpinan 100. Karena memang Kenapa? Itu kan ya karena tidak peduli aja. Persoalan kemauan dan kepedulian. Sementara data kita masyarakat udah Sumatera tidak peduli, Barat, DPRD-nya juga tidak peduli. Pemerintah tidak peduli, DPRD-nya juga tidak peduli, ya selesai dia. Selesai sudah. Petani juga tidak teriak. Kalau petani tidak mau tahu dia. Mau makan kalian mau enggak, yang kami pasti makan. Apa lagi? Tidak mau tahu mereka. Cuma kalau pangan sudah terancam, ketahanan pangan terancam, ketahanan nasional terancam ini. Jadi itu aja. Nah itu sangat berbahaya sebetulnya. Apalagi kalau ini dibiarkan kondisi seperti ini, apalagi di pandemi COVID-19 ini, gimana Pak Joni memproyeksi? Saya panggil udah aja lah, Dajon ya, Dajon biar akrab. Gimana nih Jon? Pandemi COVID ini, resesi ekonomi dan segala macamnya, jalan solusinya ada menyebut pertanian, ada persoalan UKM, ada persoalan BLT dan segala macamnya. Apa betul nih salah satu solusinya adalah fokus di sektor pertanian untuk menjadi bertahan di resesi ekonomi COVID ini? Yang jelas pengalaman saya mengurus penyakit ini. Penyakit itu kalau sudah ada dia tidak pernah pergi lagi. Jadi COVID ini sudah masuk ke tempat kita, sudah mereka ada terus. Nah kondisi yang begini
tidak akan reda sampai 2000 tahun 23 ini. Tidak bisa diprediksi sebelum vaksinnya ada. Iya. Dan itu tidak segampang itu habisnya. Bisa dikendalikan. Oleh karena itu, ke depan memang pertanian menjadi andalan. Tempat lari yang paling enak itu pertanian. Tempat lari yang paling enak di sektor pertanian. Nah, kalau ini tidak diperhatikan, ya sudah. Kenapa? Sekarang mau impor kita. Gimana mau impor? Pesawat sudah kurang, mau ekspor, mana mau impor? Orang tak buka diri. Iya. Ya macet semua. Perputaran bingung uang. semua. Orang tidak berpindah. Perpindahan udara menimbulkan angin ya. Iya. Perpindahan orang menimbulkan ekonomi dia. Sekarang ada banyak yang berpindah. Ya mati sudah. Ekonomi tidak tumbuh. Ini Kira-kira akan berlangsung sampai 2023. baik. Jadi salah satunya untuk daya tahan kemandirian pangan adalah di sektor pertanian. Kira-kira kenapa pemerintah agak abai atau melupakan petani dan pertanian ini nih? Tidak tahu juga kenapa terlupakan. Kan ada DPRD. Yang DPRD-nya dipilih rakyat. Setelah duduk lupa. Ketika kampanye petani diingatkan itu Pemdanya. Tidak tahu kenapa, tapi jelas dari pengamatan saya tidak tahu kenapa petani dilupakan. Kita saksikan. Bukan dilupakan, terlupakan. Silakan Doni cikalnya. Kita santai aja Pak Joni. Silakan ngopi dulu Pak Joni. Inilah
coba serang, tetapi dia bukan pemalas. Hidupnya sederhana. Oh, oh, Sumatera Barat. Luar biasa. Terima kasih nih. Kembali kepada Dajoni nih. Tadi disebut petani mulai terabaikan, tertinggalkan. DPRD-nya juga tidak bersuara, tidak konkret. Tidak fair juga loh Pak Joni. Dajoni kan kenapa enggak kalau seperti itu kondisinya, kenapa tidak menjadi calon kepala daerah misalnya, atau menjadi caleg misalnya kan? Ketika masuk di sistem jelas ini kebijakannya. Pak Joni kan punya banyak teman-teman juga dengan petani dekat, dengan kelompok tani dekat. Kenapa tidak berani masuk politik misalnya? Ini kan bukan perkara berani tidak berani. Oh, bukan perkara berani tidak berani. Ini perkara habitat kita. Jadi kalau habitat kita lunau, barang belut, ya di lunau aja nggak ini. Oh, tidak boleh pindah-pindah dia wadahnya. Pindah ke pasir, pindah ke pasir mati dia. Gitu. Silakan ambil ya, belut. ini filosofis ini. Taruh di pasir. Mau supaya dia bersih badannya lagi, masukkan dia ke lunau, bersih badannya. Ini saya tidak minta saya ke sana. Kalau saya masuk ke sana kotor saya nanti. Tidak cocok. Jangan dipaksakan. Ada orang yang dipaksakannya. Tidak habitatnya masuk juga. Menjadi belut berlunau dia. Kalau belut tidak apa-apa. Belut berpasir. Belut berpasir, tidak jelas identitasnya Pak. Mati. Kan banyak yang tewas. Iya. Karena tidak habitatnya. Maka saya tak mau. Sudah, ini di umur saya kan sudah umur yang harus berpikir untuk kita lagi. Untuk saya pikir masa untuk begini terus. Nah, itu aja. Itu aja ya. Bukan perkara berani nak berani. Tidak mau menjadi belut berpasir. Ini Pak Joni ini kan setiap tindakan sikapnya punya alasan filosofis yang luar biasa ini. Di mana belajarnya itu Pak Joni? Ilmu-ilmu alam, filsafat alam. Itu kan kena hidup aja. Oh. Yang lain kan juga hidup. Kena lama hidup. Yang lain kan juga hidup. Oke, berapa jam mereka hidup? Oh, itu bedanya ya. Antara senior dan senior nih ceritanya. Berapa jam lagi? Umur boleh sama, tapi jam hidup, jam hidup ya. Saya tidak pernah tidur siang. Pulang ke rumah datang jam 11. Padahal boleh aja saksi umur dengan saya. Tapi pakai tidur siang, jam 9 sudah bobok. Ya tidak bisa lah kita sama. Oh, situ. Ya toh? Jam hidup menentukan. Apalagi kalau pergaulan terbatas. Lalu kita kan sembarangan. Sempit lah di negara ini. Sempit lah dunia ini. Makanya, mungkin dari pengalaman hidup lah. Itulah rahasia segar bugarnya Dajon ya. Dan banyak orang lah yang bisa berprinsip, berdisiplin seperti yang Pak Joni sampaikan. Banyak, mungkin belum tak terlihat. Belum tak terlihat ya. Itu aja terlihat. Iya. Dajon, apa sih mimpi di sektor pertanian ini yang belum tercapai? Yang menjadi obsesi Pak Joni? Mimpi kita sederhana. Bagaimana petani itu sejahtera? Petani sejahtera. Itu aja kok. Hari ini sudahkah sejahtera? Saya pikir bahwa masih jauh lah. Masih jauh. Karena kesejahteraan itu kan tidak segampang itu ala dukun. Kesejahteraan kan bukan ada miskin dan kaya. Betul. Ya. Kenapa lama sekali nih petani ini sejahtera? Sementara di beberapa ketika ada momen politik, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, pemilihan legislatif, kita akan angkat kesejahteraan petani. Tapi ternyata belum terangkat-angkat juga itu. Atau saya yang khawatir begini. Ya. Kan ada visi misi kepala daerah. Ya. Visi misi itu apa visi misi bapak yang bersangkutan atau visi orang lain yang ditulisnya yang dibacakan oleh bapak itu. Oh, hanya membacakan ya, yang ditulis oleh orang lain, bukan dari jiwa. Kan kadang visi misi diupahkan ke UNAN misalnya, diupahkan kepada ahli. Mana bisa mimpi diupahkan? Yang benar aja lah. Orang pemimpin itu harus visioner. Tidak boleh mimpi diupahkan ya.
Dia harus visioner. Tidak punya mimpi apa-apa, dilupakan orang bikin mimpi. Terus setelah duduk ya dia kerjakan yang lain. Karena tidak punya mimpi apa-apa. Itu terjadi, Pak Beni? Nggak tahu saya. Tapi tadi kan pertanyaan. Harusnya kan visi pemimpin itu. Kalau dilupakan tata cara menulisnya silakan. Ya, tapi rohnya. Kemarin ada orang ngomong dia mau bikin visi misi kepala daerah. Terus Anda sudah wawancara, sudah diskusi dengan bersangkutan? Belum, Pak. Hebat betul Anda. Bisa bikin mimpi orang. Iya. Mimpi ini Pak Dayan. Kalau Pak Dayan bermimpi, itu dituliskan. Ya. Suruh orang nulis, Ya. ceritakan suruh orang nulis. Pada baca lagi mimpi itu, paling 50% Beda yang ya. bisa dituliskan. Tidak bisa dituliskan lagi. Itu namanya mimpi. Ini mimpi orang ya, yang dikundang-kundang kita jalankan. Tidak bisa lah, bisa. Itu ya, Maka syarat seorang pemimpin itu harus visioner. Rekodnya kan ada, itu dulu. pemimpin tanpa visioner Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ditumpangkan harapan. Dia akan jadi boneka dayang-dayang begitu aja kok. Siapa yang menggerakkan pemimpinya? Iya. Nah, hari ini kan memang seperti itu fenomenanya, Pak John. Tidak tahu saya. Tidak tahu ya. Tidak tahu pasti kita. Yang tahu kan yang bersangkutan. Kemudian ada pemimpinnya dengar kita ngomong ini. Ya. Nah, dia bercermin sendiri. Apakah saya masuk ini atau enggak? Kalau tidak masuk ke ini ya tobat aja lah. Udahlah. Tobat aja lagi ya. Tidak punya mimpi apa-apa kok mau Iya. jadi pemimpin. Sudah. Daripada nanti terus Yang ke lain neraka. aja lah ya. Daripada terus ke neraka. Tidak punya Iya, tidak betul juga tidak itu. punya mimpi. Itu mau jadi pemimpin. Mau. Sorry duluan dosa. Tobatnya cepat. Iya. Tidak, pemimpin yang tidak punya mimpi ya sorry aja, ke laut aja lah. Jangan sanderalah kepentingan masyarakat dan daerah kita ini. Tapi kan politik kadang-kala kan tidak ukuran di sana oleh masyarakat ya Pak John. Jadi kan persoalan lain lagi. Soal lain lagi ya. Itu Betul. tugas kita juga ya menyampaikan ya politik gagasan seperti itu ya. Apalagi kalau politik sudah dilacurkan kata tambah kacau ya. Apa itu maksudnya politik telah Padahal dilacurkan? kan orang politik. Tanya Tanya bagaimana pelacuran politik sekarang. Itu saya juga nggak ngerti. Iya, Yang penting pada saya orang politik. Tidak jelas saja jong pangkalnya politik ini ya. Betul juga nih. Tapi politik Idealisme yang tidak jelas. Ya tak? Nah, sedih Jan sebagai orang yang sudah berumur lama atau hidup lama. Sedih ya melihat ini. sedihnya ke depan mau kemana orang ini? Kalau saya kan akan cepat berangkat ini. Oh belum tentu walaupun umur persoalan itu umur tidak jadi ukuran nih Pak Jan. Tapi menyedihkan juga. Yang menarik Pak Jan adalah jangan pernah berdoa panjang umur tapi sehat gitu. Pak John, cukup keras dan berdisiplin dalam prinsip. Apakah dalam proses ketika dia masih menjadi PNS dulu atau setelah pensiun ini, ada nggak pihak-pihak atau orang-orang yang tidak suka dengan style Pak Joni ini? Karena memang terlalu idealis, ideologis, hal-hal seperti itu Pak Joni. Apa komentar? Pak Dayat jangan cemas dengan hidup ini. Jangan cemas ya. Karena keseimbangan alam itu pasti ada. Itu terjamin kok. Makin banyak orang benci ke kita, pasti makin banyak orang sayang ke kita. Tidak mungkin tak. Ya. Tapi kalau tidak ada orang benci ke kita, tidak ada orang yang sayang ke kita. Orang gila namanya. Iya. Kalau tidak ada orang yang benci sama kita, berarti tidak ada juga orang yang sayang sama kita. Jadi kalau ada orang benci, nikmati kebenciannya itu. Pasti ada di baliknya orang sayang. Kena balan itu Pak. Kumalam deh ya. Balan. Jangan cemas orang banyak benci kita. Banyak juga orang sayang itu. Itu pengalaman. Pengalaman saya. Indikator banyak orang benci ya, berarti banyak orang sayang kita. Udahlah, selamat kita. Tidak ada orang benci, berarti tidak ada orang sayang. Berarti orang gila aja itu. Orang gila aja ya. Tidak bermakna itu. Tidak diajukan orang lagi. Nah itu. Ya.
Pak Joni, ini mungkin pada yang menarik ini, kira mungkin bisa share juga pemikiran dari Pak Joni dari pengalaman sebagai orang di birokrasi dulunya, termasuk juga aktivis dari pertanian hari ini. Kira-kira apa yang menjadi bentuk yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah ya terkait di sektor pertanian ini? Apa mulainya? Kami bingung juga di mana mau dimulai nih. Misalnya persoalan di bibit atau persoalan lahan pertaniannya kah atau insentif untuk PPL, bisa dikasih kami informasi atau pengetahuan itu, Pak Joni? Ya, pertanian ini kan sangat luas sekali. Ya. Kalau kita ambil misalnya contohnya padi dulu misalnya, ya. Padi ini kan jadi komoditi yang wajib ini, ya, untuk pangan kita. Itu benihnya harus kita perbaiki. Benih. Okay. Jadi bantuan benih gratis ke petani itu minimalnya setahun itu sepertiga luas tanam. Sehingga setiap 3 kali panen masuk benih baru. Sekarang berapa? Yang paling 50.000 hektar. Kalau 50.000 hektar berarti 10 namanya. Yeah. Jangan pernah kalau ada angka produksi naik selama 2 tahun ke depan, pasti bohong. Pasti bohong? Pasti bohong. Dari mana asalnya? Benih aja sudah bertele-tele. Oleh karena itu di anggaran besok, kalau lupa Pemda mengusulkan DPRD-nya yang berteriak, kamu anggarkan benih. Nah, DPRD lagi nih? Ya, harus PD kalau orang lupa kita ingatkan. Ya. Kalau benih tidak bagus, kalau DPRD jadi lupa Pak Joni? Ya ke laut aja semua. Baik. Kita kan sudah mengingatkan sekarang. Ya. Kecuali pada rekam ini kemudian didiamkan masuk lemari, itu lain lagi cerita. Kalau ini kan cara mengingatkan sebetulnya. Ya. Udah begini kita ngomong, terdengar juga bagi orang. Udah kacau orang. Oke, benih. Yang kedua apa kira benih? Benih ini diperbaiki. Benih, kualitas benih diperbaiki. Iya. Tentu dibikin penangkar benih. Dibikin insentif. Karena rasa nasi kita Sumbar sama rasa nasi Jawa. Kita tidak bisa beli benih ke Jawa. Iya. Tidak lama ada nasi Jawa Bagatan. Iya. Masuk Bagatan ada semua. Tidak bisa harus bayar seorang. Iya. Pasti kita bikin benih sendiri. Itu tidak main-main persiapannya itu. Kemudian pupuk sejauh mana? Berapa pupuk subsidi masuk ke Sumbar sekarang? Cukup tak? Cukup tidak pupuk ya? Tidak cukup, karena supaya cukup apa urusan kita? Diurus. Racun berapa? Racun yang bertebar sekarang di Sumatera Barat ini. Diawasi, jangan ada diawasi. Itu pada racun ini. Tahun 86 jumlah racun di Indonesia ini 574 jenis. 574 jenis. Tahun 2014 3.005 jenis. 3.005 meningkat. Berapa peningkatannya itu? Hampir 2.500. Ya. Hebatnya lagi tahun 2019 5.300 naik lagi 5.357 jenis. Tambah berkembang Pak Joni. Dalam 5 tahun itu berapa peningkatannya? Ya. Ini kan tak masuk akal ini. Ya awasi di Sumbar ini. Indonesia mungkin kita tak mampu mengawasi. Iya. Berarti fungsi kalau pengawasan jalan. Kalau itu tidak benar, yang dirugikan petani. Banyak hal yang perbaiki itu di pengamatan saya. Iya. Sekarang saya tidak dengar lagi orang mengawasi pestisida. Ingat tak balik dulu mengawasi pestisida? Yang paling pupuk mereka awasi, pestisida tidak dengar saya lagi. Ya macam-macam lah pada perlu dibenahi. Tentu kaum salah. Kalau ragu, pai itu kadang ngau selesai. Kamu kan masih hidup itu. Tapi kami menangkap ada energi Pak Joni, kegelisahannya ya, agar ini segera kita perbaiki dan lebih fokus untuk menjadi perhatian. Ya. Kalau seandainya calon kepala daerah ini tidak peduli, tidak abai pertanian, gimana Pak Joni lihat ini?
Ini kan tetap system makernya kepala daerah dan juga disebut juga dari pihak legislatif juga. Sebenarnya kan menilai abai. Cara menilainya gimana ini? Harusnya betul-betul lah mereka mau jadi kepala daerah ini betul-betul berniat ingin membangun daerah ini. Berniat ingin membangun daerah ya. Terus niat pertama tunjukkan di pertanian. Karena kontribusi anggaran, kontribusi APBD kita dari pertanian. Tenaga kerja kita terbanyak dari pertanian. Ya. Kalau tambah UMKM mungkin lebih separuh penduduk ini pertanian ini. Kalau ingin meningkatkan kesejahteraan orang, pertanian juga kan. Tapi kenapa tidak fokus selama ini? Atau Pak Joni kan juga punya banyak kawan bupati kepala daerah, tidak diingatkan kali? Pak Joni tidak ingatkan dia? Atau lupa atau apa? Nah, kita kan 5 tahun ini sudah tidak lagi komunikasi dengan beliau itu. Oh. Dan susah juga mengingatkan. Susah juga mengingatkan. Memang apa juga kayak kalau pensiun. Ada jiwa madar juga nih ya, apa namanya? Tapi kalau kira-kira apa tempangan nih untuk mesejahterakan petani ini Pak Joni? Ada beberapa poin catatan mungkin ya. Insya Allah kalau seandainya dia peduli kita ini diambil lah menjadi visi misinya, menjadi program prioritasnya. Ya Pak Joni tentu juga ibadahnya juga menyampaikan begitu ya sesuai dengan kapasitas, dengan peran yang Pak Joni lakoni sampai hari ini. Bisa kasih tip lah nih calon-calon kepala daerah kita ini di sektor pertanian Pak Joni? Ya kepada bapak yang mau ikut di pilkada ini, visi misinya tentu sudah ada. Cuma jujur, tolong dipelajari lagi lah. Apa itu mimpinya bapak-bapak atau mimpi orang lain? Kalau memang mimpi orang lain, pelajari dengan baik. Sudahlah, kalau memang tidak punya mimpi apa-apa, pengen ikut juga, pelajari dengan baik. Pelajari dengan baik. Kan bisa minta bantu sama orang lain, masih bisa itu. Cuma tidak sehebat kalau itu mimpinya. Itu aja. Kalau akan mengabaikan petani juga, berisiko tinggi itu. Tuhan pun marah. Tuhan pun marah. Kalau udah begini, masa abai juga dengan petani? Oleh karena itu betul-betul ke depan mimpinya itu betul-betul dikonkretkan misinya gimana. Kalau misi sudah jelas, penunjukan misionarisnya siapa? Jangan nanti misionaris tidak punya. Ini masalah mendukung calon mencalon lagi nanti. Partai masuk lagi. Kepala dinasnya sembarangannya bisa. Kepala dinas kan itu menjadi misionarisnya. Yang strategis. Misionarisnya gubernur sebetulnya. Misionaris bupati sebetulnya. Iya. Kalau kadisnya sembarang orang, tidak jelas. Kadisnya kaleng-kalengan, tapi pesanan partai gimana? Ada juga seperti itu ya? Banyak. Oh banyak. Tidak cocok banyak. Banyak ya yang kaleng-kaleng karena mampu modir partai. Ini partai memang. Jadi ke depan itu ya, untuk yang menjadi visinya apa? Kan ada misinya. Ya. Nah misi utama itu jangan sembarangan. Yang akan rugi itu nanti yang bersangkutan. Itu aja Pak Joni punya keyakinan sektor pertanian ini merupakan salah satu unggulan untuk bisa mensejahterakan Sumatera Barat, petani Sumatera Barat? Sangat yakin. Sangat yakin sekali. Kenapa? Kenapa? Kita punya keunggulan komparatif yang luar biasa. Tidak banyak data tinggi yang ada di Indonesia. Kemudian kita punya keunggulan komparatif bidang pertanian, kiat agrowisata. Daerah kita daerah wisata. Daerah wisata. Daerah di mananya kita menjadi pemandangan bagus. Tinggal bagaimana pertanian bergerak nanti untuk mendukung pariwisata, agrowisatanya. Dan itu luar biasa untuk mengungkit ekonomi. Yakin kita itu. Daerah yang subur. Cuman pengelolaan dan penataan tinggal lagi. Keseriusan yang penting. Keseriusan. Ya. Ini yang belum.
masih jauh. Masih jauh. Apa yang bisa dijadikan closing statement? Silakan Pak Joni. Pesan yang mungkin disampaikan. Ya sebetulnya pesan kita tidak banyak. Ke depan itu rakyat ini butuh keseriusan pemimpin. Rakyat ini butuh keseriusan buat para wakilnya. Jangan mereka terabaikan. Dan menarik saya kopi pahit Hidayat ini. Oh, Ya kopi pahit. pahit mana Pahit ya? ini. Kalau ingin tahunya manis, Anda harus tahu pahit. Nah ini sangat menarik. Jadi kalau ada orang mengatakan manis tanpa pahit, berarti Ya. dia tidak tahu dia manis. Tahu dia manis. Ingin tahunya manis, harus pahit. Tanpa gula kehidupan tak selalu pahit. Itu dia. Itu bisa jadi. Bisa jadi. Tapi Anda ingin tahu manis, Anda Ya. harus tahu pahit. Itu dia. Terima kasih Pak Joni. Pemimpin yang cerdas harus bisa menyeimbangkan rasa dan perasaannya dalam secangkir kopi, karena akan ada air panas yang masuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. batu jadi tanaman.